Halo, Halo semuanya. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Baru aja aku sama Mas Jojo selesai nonton Kodrat. Kodrat. Ya, kita baru selesai nonton penayangan pertama Ya, premier hari ini. Ustadz Kodrat Ustadz premier. Kodrat. Ya, dari trailer sebenarnya udah ketahuan ya teman-teman bahwa film ini itu tentang ruqyah. Betul. Mungkin teman-teman juga udah ngeliat di YouTube kayak Vino Bastian sama Marsha Timothy muncul di channelnya Ernest gitu, Iya. sama beberapa channel lain gitu, udah menceritakan ini itu kayak gimana gitu. Tapi somehow Joe, pas nonton terutama aku nggak nyangka bahwa ini tuh filmnya berani banget. Ini termasuk film horor yang aku suka. Nggak banyak lore-nya, Iya. tapi nggak kayak pas kita ngebahas Pengabdi Setan 2 yang ya udah horor Iya. aja. Karena kalau buat kayak pribadi sama buatku juga, film horor Indonesia itu kan ya sekarang bangkit lagi ya. Genre film horor itu bangkit setelah terpuruk di era Antri lah di bioskop. antri ya, sudah bangkit lagi setelah terpuruk di era horor esek-esek. Nah, horor sekarang itu buat kami secara estetik bagus semua ya Mas ya. Ya, Nah, betul. sudah jauh lah dari stigma horor esek-esek. Cuma kami tadi sempat ngobrol bahwa film horor Indonesia itu sejauh ini walaupun banyak juga yang bagus, itu masih berada di ranah ya kita ditakut-takutin dan jalan keluarnya kebanyakan adalah dengan menyelamatkan diri. Tapi film ini angle-nya Ya. beda. Artinya horor yang selama ini ku tonton atau mungkin nggak ku tonton, nggak aku tontonnya juga karena alasan yang sama juga, Iya. bahwa hantu, makhluk apapun itu ada meneror, mengintimidasi segala macam, ada kejadian ya udah habis itu tiba-tiba kejadiannya selesai aja dengan lari, dengan ya waktu untuk si hantu ini menakut-nakuti juga udah selesai. Iya, betul. Ataupun kalau ada doa-doa tuh kayak kesannya jatuhnya kayak film horor zaman dulu, Iya. yang begitu didoain selesai. Semua selesai. Aku nonton Susana juga, apa Iya. Bernapas Dalam Kubur kalau nggak salah. Yang tahun berapa? Sebelum Covid si Luna Maya sama Herjunot Oke. gitu. Itu aku juga nonton sama istriku. Hah? Ya udah biasa aja gitu. Kalau Pengabdi Setan kan kita nunggu lore-nya. Betul. Nah, kalau Kodrat teman-teman, ini bener-bener film horor superhero. Ya meskipun mungkin banyak yang nggak setuju juga Iya. ya dengan istilah yang kugunakan. Mungkin Jojo punya istilah lain gitu. Tapi maksudnya ini tuh film horor, ada nyebutnya jelas jin sih, bukan setan, bukan hantu. Emang nyebutnya jin dan ini memang Kodrat itu, Ustadz Kodrat itu melakukan ruqyah Iya. yang memang umat Muslim tuh tahu, Ya. gitu. Dan rasanya teman-teman pada saat nonton ini tuh kayak pesan yang diselipkan baik tersirat ataupun tersurat oleh direkturnya yaitu Charles Ghazali itu tuh selain berani itu memang nyenggol. Aku pribadi sebagai umat Muslim tuh tersenggol. Ya, secara individu Ya. sebagai seorang Muslim Ya. kami cukup tersenggol dan sebagai mayoritas kita juga tersenggol kayak gitu. Dan menariknya kalau kita ngomong istilahnya sindiran-sindiran yang disampaikan di film ini semuanya disampaikan dengan subtil. Dan elemen yang subtil ini tuh nggak cuma ada di ceritanya, poin ceritanya, tapi kalau buat kami itu juga ada di karakter buildingnya. Jadi Ya. di film ini itu menariknya ya buat kami berdua, terutama buat saya itu nggak ada karakter yang istilahnya tempelan dan eksposisi. Jadi kalau eksposisi itu maksudnya semua terjadi tapi dijelaskan secara verbal. Ya, betul. Nah, semuanya tuh mulus, semua itu payoff aja kita ngerti kenapa Ustadz Kodratnya punya motivasi seperti ini, kenapa Marsha Timothy dan anaknya seperti ini, kenapa pesantren seperti, kenapa ada elemen bela diri. Itu Ya. yang mungkin buat orang nggak nyangka-nyangka, tapi itu juga cukup subtil, udah dibangun, istilahnya udah dikasih ya bukan Easter egg tapi udah dikasih kayak pondasi. Ya. Terus nanti di akhir dijawab dan itu menarik banget. Meskipun kalau nitpick ya ada aja dari awal kenapa begini, kenapa begitu, kok tiba-tiba begini, Iya. tiba-tiba begitu. Tapi pondasi utamanya sih menurutku jelas Jo, Iya. bahwa film Kodrat ini tentang bagaimana aktivitas dan juga aktivitas mentalitas dan apa ya ibaratnya itu maksud dan tujuan tentang pengusiran jin. Betul. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Karena memang elemen dasarnya kan ruqyah. Iya, Ruqyah kan memang seperti itu seperti ya. itu. Dan kemudian yang kedua adalah yaitu tadi bagaimana dengan cerdas Charles Ghazali dan tim kreatifnya naskah segala macam tentunya gitu menyampaikan itu, nyindir kita menonton itu
buatku kena sih. Iya. Buatku kena. Keimanan kita dipertanyakan Iya. sebagai umat muslim, Iya. terus kemudian sebagai wadah dalam hal ini pesantren pesantren ya. Iya. Itu tujuannya apa? Apakah memang kemakmuran pesantren Iya. ataukah kemakmuran warga di sekitarnya? Iya. Nah itu tuh disentil dengan sangat baik. Iya, dan mungkin kalau terminologi yang tepat untuk ngomongin di film ini adalah semuanya itu tidak one dimensional. Nah, mungkin ini sependek pengetahuan saya ya, kalau kita nonton film-film horor zaman Susana itu 80-an Mas ya? Iya. 70 80-an 80-an lah. 80-an lah amannya. Kurang lebih seperti itu kan itu kita kan sebenarnya kalau nonton Kodrat terus kita mengingat kembali film horor 80-an itu sebenarnya konsep yang tidak Iya, asing, iya, ada elemen betul, silat dan betul. pengusiran hantu. Tapi kan semuanya one dimensional. Tokoh ustadznya juga sakti serba bisa. Iya. Pokoknya begitu Ustaz datang. Hantunya serba jahat, terus keluarga yang jadi korban serba bingung. Iya, iya. Kalau di sini tuh semuanya tidak kayak gitu. Kita bisa paham kenapa Ustadz Kodrat itu sebagai seorang ustadz juga punya kelemahan. Ya, kebimbangan. Punya kebimbangan sebagai manusia yang sangat manusiawi karena dia punya trauma di masa Iya, lalu. iya. Ya, terus kenapa sampai kemudian keluarganya, aku lupa nama karakternya, Marsha Timothy dan kedua anaknya. Iya. Itu juga seperti itu semua itu tuh ada dasarnya, ada background karakter dan termasuk juga kalau Mas Bagas saya bilang terminologi superhero, kalau begitu aku akan bilang villain ya. Iya. Termasuk villainnya itu juga motivasinya jelas dan motivasi itu nyinggung lah. Kalau saya kalau udah nonton film ini orang-orang pasti akan paham lah gimana mayoritas itu mungkin dalam tanda kutip memanfaatkan sekitar dan itu yang menjadi dasar karakter villainnya di film ini. Betul. Vino G. Bastian itu di channelnya Ernest itu menyebutkan bahwa hal yang paling dia lihat luar biasa dari Kodrat ini adalah production desainnya. Betul. Itu bagus banget teman-teman. Bagus banget elemennya, visual efeknya yang tadinya aku agak meremehkan, bukan meremehkan, pesimis. Ternyata bagus banget, penempatannya bagus banget, musiknya, adegannya kita dijejali dengan adegan teror yang kalau bahasaku shot-shotnya cukup stylish, horor yang stylish. Jadi ada kontemporernya. Iya, kontemporer. Kalau horor itu kan identik dengan shot-shot yang wide, terus gelap, terus ada jump scare. Jump scare tetap ada, Mas. Tapi ini apa ya? Kalau kita ngomongin sekali lagi kita ngomong ruqyah itu kan pertempuran dua alam kan, ada alam gaib dan alam manusia. Nah, menurutku stylishnya shot ini dia berhasil menggambarkan transisi dari perpindahan dari ke dunia itu. Nah, jadi elemen apa ya? Pertarungan antar dunia, dua dunia itu terasa. Ya bukan cuma sekedar kalau film horor biasa sebagus walaupun bagus ya, itu kan cuma ada hantu di dunia kita. Kalau ini betul-betul kelihatan transisinya. Ada pertarungan dari dunia jin dan dunia manusia itu berasa banget. Acting pada saat kerasukan itu juga menurutku real sih. Kerasa gitu loh, real gitu. Karena secara kehidupan nyata aku pernah 1-2 kali benar-benar ngalamin temen yang kerasukan teman-teman. Itu benar banget gitu. Dan apa ya? Sisi minusnya mungkin ya ini sisi minusnya adalah buat teman-teman yang non muslim akan ngerasa apa ya? Kayak mungkin kurang nyaman karena ini aku ambil sampelnya Pengabdi Setan ya. Pengabdi Setan itu kan pocong tuh jelas hantunya orang Islam lah. Nggak mungkin mau hantu agama apa lagi kayak gitu. Pasti orang agama Islam. Islam tapi kan, masih nyaman. Nah, kalau film ini nggak ada pocongnya, tapi mungkin buat teman-teman non muslim agak-agak nyaman karena film ini melibatkan ayat kali. Banyak sekali. Ayat kursi jelas ya. Intinya bacaan dalam Islam itu terus-menerus kita dengar, salam itu terus-menerus kita dengar. Uniknya, satu lagi, dan doanya diterjemahin di subtitle. Jadi mungkin berasa kayak membaca. Dan ada beberapa dialog yang mungkin kesannya kayak menggurui, tapi ya itu tadi sekali lagi mungkin Charles Ghazali memang ingin mengingatkan kita gitu. Sekali lagi, kalau yang non muslim mungkin kurang nyaman, mungkin. Jadi aku nggak terlalu yakin apakah film ini bisa sebegitunya secara pendapatan. Aku nggak tahu, tapi rasanya tuh segmented banget. Rasanya segmented. Dan tadi aku mau ngomong adalah uniknya ini film horor yang tidak ada hantunya. Betul. Ini bukan hantu, itu jin. Ini jin. Dalam Islam kita paham betul bahwa ya memang ini jin. Apa yang kita lihat, yang kita takuti hantu segala macam itu jin. Dan dalam Islam jin membaca
ayat-ayat Al-Quran Ah. itu bisa. Bisa, karena jin itu tuh bukan anti, mereka tuh tahu. Mereka tuh ahli ibadah juga. Mereka tuh tahu Juga, persis, cuma gitu. mereka nggak mau nurut aja. Iya, betul. Dan penggambaran itu kelihatan sekali ya di film ini. Menyenangkan sih. Ini salah satu dari sedikit film horor yang aku mau untuk nonton ulang, teman-teman. Aku nggak bilang filmnya bagus ya. Filmnya sekali lagi sangat segmented, tapi aku cocok karena Aku juga cocok. karena selama ini kita udah sebut belum ya itu tadi, karena selama ini film horor yang ada tuh ya udah begitu aja. Iya, begitu tapi nggak jelek ya. Nggak jelek, tapi aku ngerasa pikiranku, teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman ngobrol di sini sih sudah sering dengerin Mas Bagas ngomong di channel ini, mungkin Mas Bagas sudah capek dengan film MCU, mungkin seperti itulah kami ngeliat film horor Indonesia. Nggak jelek. tapi Bagus, udah tapi capek. udah capek aja, gitu-gitu Akhirnya aja. ada film kodrat, film horor Angle-nya beda. yang berbeda Iya. aja gitu. Sesimpel itu, berbeda, tapi ya namanya perbedaan belum tentu banyak yang cocok kan. Iya, betul. Belum tentu banyak yang cocok, dan aku senengnya karena ini ada elemen superhero-nya bahwa untuk mengalahkan sesuatu ya harus dilawan. Betul. Bahkan dalam Islam tidak membunuh jinnya. Iya. Tidak loh. Ya ini hanya mengusir aja karena ganggu kan. Betul. Gitu. Itu Jadi sih. kalau ngomong-ngomongin soal Rukiah, aku jadi teringat tiba-tiba. Tiba-tiba terpantik. Kalau mungkin teman-teman dulu pernah ingat di era tahun 2000-an awal, mungkin antara 2001, 2005, 2006 itu di SCTV dulu tuh kalau nggak salah kita punya serial Rukiah, nggak salah. Kamu ingat nggak? Aku ingat judulnya, tapi aku nggak ingat. Di SCTV. Iya, Di iya. SCTV dan spirit itu sama. Jadi spiritnya itu adalah pengusiran dan yang mengingatkan ya terutama umat Islam ya soal ketakwaan kepada Tuhan Iya, gitu. iya. Tapi spiritnya sama, cuma memang bedanya karena ini film, Iya. production value-nya jelas Lebih lebih tinggi tinggi. berkali-kali lipat itu. Jadi aku Iya. merasa tiba-tiba tadi teringat kayak ada kemiripan itu ya, karena kita dulu sempat punya ternyata. Betul. Kan kan dalam Islam sendiri, Jo, Ha. maaf ya teman-teman, Iya. agak ngelebar, tapi karena temanya dan konteksnya sama. Tapi dalam Islam sendiri, teman-teman bisa cari video ruqyah di YouTube segala macam, banyak banget. Kadang-kadang kesannya hanya dengan ruqyah semua selesai. Kadang-kadang overpowered Iya. itu ustadz-ustadz atau ahli ruqyah. Tapi yang menyenangkan di Kodrat ini, di film ini adalah Ustadz Kodrat itu memang dianggap sama teman-temannya itu punya karomah, artinya Iya. keistimewaan lah. Iya, kita cukup mengenal istilah karomah, Iya, keistimewaan kan? lah. Keistimewaan bahwa memang dia nggak pernah gagal melakukan ruqyah gitu kan. Tapi dalam prosesnya dia juga luka-luka, baik itu dalamnya luka dalam ataupun luka luar gitu. Jadi Kodrat ini bukan orang yang paling hebat. Iya, jadi ibaratnya kalau Mas Bagas saya bilang ini superhero, mungkin kita perkecil dikit jadi hero-nya di cerita ini, tapi dia tidak super kayak gitu. Dia juga taking damage gitu loh. Gitu sih. Jadi menarik lah, ceritanya nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Semakin lama lingkupnya memang semakin kecil seperti khasnya film horor yang tadinya desa segala macam terus jadi satu rumah gitu kan. Memang seperti biasanya seperti itu, tapi menarik sih. Dan kemudian rasanya dengan satu baris teks Charles Ghazali, maaf ya spoiler, tapi ini bukan spoiler cerita, tapi teks itu tulisannya Kodrat will return. Nah, itu Mas juga yang mau aku bahas. Oke. Ini kan pernah aku bahas sama Daris di aku lupa di film Indonesia yang mana satu Ya, yang pernah oke. kami bahas, tapi kan film Indonesia kurang lebih setahun terakhir ini kan banyak membuat janji seperti itu ya. Sekali lagi tidak buruk. Sah-sah aja, nggak apa-apa, seperti yang pernah kami bahas di Teka-Teki Tika. Jadi memang sebuah cerita itu sebuah film itu ceritanya dibikin bagus untuk stand alone, tapi juga promising kalau mau dilanjutin. Ya, open ending lah. Iya, tapi sekali lagi film ini juga seperti itu. Kalau mau stand alone bagus banget, punya potensi untuk dilanjutin ya, Iya, Mas, tanpa potensi. kemudian membuat lubang di Iya, film ini betul. sendiri. Tapi ya semoga saja film ini cukup sukses untuk kemudian bisa memenuhi janji tersebut ya. Karena aku sama Daris sudah sering dijanjiin. Iya, betul sih. Udah betul sering sih. dijanjiin kayak. Betul sih. Iya. Percuma film misalnya ya, film Kodrat ini dilanjutin jadi universe itu, tapi kalau yang nonton orang-orang kayak kita aja. Maksudnya ya kita senang-senang aja, tapi kan seberapa banyak kita menyumbang Walau uang kita tiket. cuma berdua mau nonton berapa kali untuk nutup biaya produksi. Jadi ya sekali lagi film itu selera ya, yang mungkin bagi teman-teman yang udah nonton berbagai film horor yang aku nggak nonton gitu, enggak kok yang ini lebih bagus, KKN Desa Penari lebih bagus segala Iya. macam, ya yang nggak apa-apa gitu, tapi
Ruang Ngobrol selalu memberikan apa sih sebenarnya di balik film yang Iya. kita kupas gitu. Itu sih. Yang terakhir apa, Jo? Ya, dari aku itu aja sih. Jadi poin intinya sejauh ini film Kodrat punya angle yang berbeda untuk film horor karena film horor yang tidak ada hantunya, ya kan? Adanya jin, Tapi menakutkan. tapi cukup menakutkan. Menakutkan. Cukup menakutkan. Buatku ini lebih intens daripada Pengabdi Setan 2. Iya, Buatku. lebih intens karena lebih bahasa Inggrisnya tuh lebih gripping kayak Karena gitu. teman-teman, kalau ada hantu, pocong, kuntilanak segala macam muncul, Hah? secara persepsi, secara psikologis, ya udah kita takut. Iya. Tapi kalau jin yang masuk bisa pegang benda, benda nyata, pisau, golok, tusuk. Iya. Karena ada perlawanan di dunia fisik. Betul. Jadi- Karena hukum fisikanya bekerja. Karena karena jinnya jadi berlaku di hukum dunia materi manusia kan. Karena itu yang menurutku lebih menyeramkan daripada ngelihat pocong Ya karena aja. kebetulan kami berdua nih, ya ini spoiler aja, kami berdua ini punya standar ketakutan yang mirip. Ya, Jadi agak, ya, jadi ya. kalau misalnya mau bukan sok memberani ya guys, tapi Iya, ya. kalau misalnya nonton film horor Indonesia yang sejauh ini seperti aku bilang tadi ya bagus, tapi kami itu kurang ngeri. Kalau film Indonesia hanya menjual ketakutan, belum tentu kami beli. Iya, Pengabdi Setan kami nggak takut loh, nggak ngeri. Kami itu cuma mau nunggu lore-nya walaupun tidak terbayarkan ya. Gitu. Oke, teman-teman, Gitu. itu aja Ya. obrolan kita tentang Kodrat. Tonton, aku merekomendasikan. Sangat direkomendasikan. Ya, mengalami apa ya, Jo? Film horor yang berbeda. Iya, film horor yang berbeda. Itu dia. Sampai ketemu teman-teman di obrolan film lainnya. Ya, bye bye.